Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Wadari dan di samping saya ada Saskia Javija Marpau kami dari SI3H. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang metodologi pengembangan sistem. Materi selanjutnya ada di video. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai premateri pertama akan membahas mengenai pengertian dan tahapan. Nah, di sini ada pengertian pengembangan sistem. Apa sih pengembangan sistem itu? Kira-kira seperti itu ya kan? Jadi, pengembangan sistem adalah proses yang melibatkan perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Kemudian proses ini itu sangat penting dalam memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara efisien maupun efektif. Nah, di sini akan dibahas mengenai tahapan pengembangan sistem metodologi yang digunakan serta karakteristik dari sistem itu sendiri. Nah, lanjut, ada tahapan pengembangan sistem. Apa-apa saja nih tahapan pengembangan sistem? Tahapan pengembangan sistem juga memiliki kebutuhan, yaitu menentukan masalah atau kebutuhan bisnis yang ingin dipecahkan oleh sistem informasi. Kemudian ada perencanaan, yaitu merencanakan proyek pengembangan sistem, termasuk alokasi sumber daya, jadwal waktu, dan anggaran. Nah, kemudian ada analisis. Analisis yaitu memahami secara mendalam persyaratan bisnis dan proses yang terlibat. Kemudian ada desain sistem, yaitu merancang arsitektur, sistem, dan spesifikasi teknis, termasuk desain antarmuka, pengguna, dan basis data. Kemudian ada implementasi, yaitu membangun atau mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat dan diikuti dengan uji coba untuk memastikan keakuratan dan kestabilan. Kemudian uji coba atau testing, yaitu melakukan berbagai jenis pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada pengguna akhir untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Seterusnya pemilihan dan evaluasi, yaitu monitoring sistem secara berkala dan melakukan evaluasi performa untuk perbaikan lebih lanjut. Terakhir ada dokumentasi, yaitu membuat dokumentasi lengkap untuk sistem termasuk dokumentasi teknis dan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh premateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Javija Marpau. Nah, kemudian ada karakteristik sistem. Baiklah, saya akan jelaskan apa aja karakteristik dari sistem. Yang pertama, komponen. Nah, jadi setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, maksud komponen ini bisa dia berupa fisik atau perangkat keras atau non-fisik, yaitu proses data. Kedua, batasan sistem, yaitu menentukan batasan antara suatu sistem dengan lingkungan luar. Nah, batasan ini mengidentifikasi apa yang termasuk dalam sistem internal dan apa yang berada di luar atau eksternal. Penentuan batasan sistem sangat penting karena mempengaruhi analisis, desain, dan pengelolaan sistem. Ketiga, lingkungan luar, yaitu faktor-faktor di luar batasan yang mempengaruhi operasi sistem. Faktor-faktor lingkungan luar ini contohnya seperti faktor ekonomi, kemudian faktor teknologi, dan banyak faktor-faktor lain lagi. Keempat,
keempat, penghubung sistem, yaitu media penghubung antara subsistem yang berbeda. Media penghubung ini adalah alat atau proses yang memungkinkan pertukaran informasi, materi, atau energi antar subsistem. Contohnya dalam sistem informasi perusahaan, nah database adalah media penghubung yang digunakan berbagai departemen untuk berbagai informasi. Terakhir, masukan dan keluaran, yaitu input yang dimasukkan ke dalam sistem dan output yang dihasilkan sebagai hasil proses. Sekian video presentasi dari saya mengenai karakteristik sistem. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisya Elvira. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemilihan metode pengembangan sistem dan metodologi pengembangan sistem. Oke, pemilihan metode pengembangan sistem. Nah, seperti yang kalian lihat di samping, terdapat 4 bagian yang dimana kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ada skala proyek. Proyek kecil lebih cocok menggunakan agile, sedangkan proyek besar lebih cocok menggunakan waterfall atau spiral. Maksudnya gimana tuh? Nah, kalau proyek kecil, misalnya bikin website portofolio atau app simple, terus pakai agile aja. Kenapa? Karena agile itu lebih fleksibel, bisa gonta-ganti kebutuhan sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan proyeknya gede kayak bikin sistem bank atau e-commerce yang gede, better pakai waterfall atau spiral. Soalnya butuh planning yang lebih mateng dan terstruktur juga biar nggak chaos di tengah jalan. Nah, yang kedua, kebutuhan pengguna. Jika kebutuhan berubah cepat, agile atau prototyping lebih efektif. Nah, tipe customer kalian tuh yang kayak gimana? Kalau misalkan customer kalian itu tipe yang suka ganti-ganti spesifikasi, misal hari ini mau ini, besok mau itu, lusa mau itu, nah ini pakai agile atau bikin prototype. Kenapa? Karena dengan agile kalian bisa lebih gampang adaptasi sama kemauan customer yang berubah-ubah. Jadi nggak perlu stres mikirin perubahan mendadak. Plus dengan prototype, customer bisa lihat contoh real projectnya gimana. Jadi mereka bisa kasih feedback sebelum kalian bikin versi fullnya. Yang ketiga, risiko proyek. Spiral digunakan ketika risiko proyek tinggi. Nah, kalau proyek kalian tuh beresiko tinggi, misal sistem yang handle data sensitif atau keuangan, mending pakai metode spiral. Kenapa harus pakai metode spiral? Karena dia fokus banget sama risk management, jadi kalian bisa antisipasi masalah sebelum kejadian. Nah, yang keempat ada ketersediaan sumber daya dan tim. Memilih metode yang sesuai dengan keahlian tim dan sumber daya yang ada. Ini juga perlu banget. Nggak ada gunanya pakai metode yang keren kalau tim kalian itu nggak ngerti cara pakainya gimana. Jadi lebih baik pilih metode yang cocok sama kemampuan tim. Misal, kalau tim kalian pakai agile, ya pakai agile aja. Selanjutnya, metodologi pengembangan sistem. Nah, metodologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, model terjun atau waterfall. Yang kedua, ada model prototype. Dan yang ketiga, ada metodologi agile. Oke, kita akan membahas yang pertama, ada model air terjun atau kita bisa sebut dengan waterfall, yang dimana metode ini mengikuti urutan linear dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam manajemen proyek, namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Maksudnya gimana tuh? Misal kayak main RPG, jadi game ini tuh harus nyelesain quest 1 dulu, baru lanjut ke quest kedua dan seterusnya. Prosesnya gini, analisis dulu, kemudian desain, terus coding, lanjut testing, dan yang terakhir maintenance. Nah, dia juga memiliki poin plus dan minus. Kalian mau tahu apa? Nah, plus poinnya yang pertama dokumentasinya rapi, terus yang kedua gampang di track,
progresnya. Dan yang ketiga, perfect buat project yang requirementnya udah fix. Kalau minus poinnya, dia kaku banget prosesnya dan terus juga susah kalau tiba-tiba ada perubahan mendadak. Tuh. Yang kedua, ada model prototype. Nah, metode ini memungkinkan pembuatan prototipe awal untuk mendapatkan umpan yang baik dari pengguna sebelum mengembangkan penuh dilakukan. Ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Ini tuh kayak misalkan kalian tuh jadi chef, terus kalian bikin menu sampel dulu, kayak menu makanan, sebelum kalian masuk menu. Nah, terus kalian bikin versi demo buat dites ke customer. Benefit apa yang bakal kalian dapat? Nah, tentunya yang pertama, sudah pasti customer happy karena dia bisa lihat preview. Terus yang kedua, gampang back. Terus yang ketiga, mengurangi risiko project anti gagal. Drawbacks-nya, butuh waktu ekstra buat bikin prototype. Kadang juga customer malah bingung bedain prototype sama produk final. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu metodologi Agile, yang dimana Agile menekankan kolaborasi tim dan fleksibel dalam menghadapi perubahan selama proses pengembangan. Pendekatan ini memungkinkan literasi cepat dan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Nah, ini nih yang lagi booming. Kerja tim lebih santuy tapi tetap produktif. Kenapa banyak yang suka? Karena yang pertama super fleksibel, terus bisa berubah kapan aja kerjanya, terus tim berkolaborasinya juga asik, dan juga meetingnya juga nggak terlalu formal banget. Cocok banget buat startup yang butuh speed, terus project yang sering update, dan tim yang suka kerja kolaborasi. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut, dan selanjutnya akan dibacakan oleh pramateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, jadi materi yang terakhir yaitu tujuan sistem. Tujuan dari sistem yang pertama ada memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi. Nah, sistem dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan penyimpanan informasi. Jadi sehingga data dapat diakses dengan cepat dan mudah saat dibutuhkan. Kemudian mengurangi biaya dan menghemat waktu. Jadi sistem dapat mengurangi biaya operasional serta mempercepat penyelesaian tugas. Dan selanjutnya mendorong pertumbuhan organisasi. Jadi sistem membantu organisasi untuk berkembang dengan menyediakan alat yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Kemudian meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Sistem memungkinkan organisasi untuk meningkatkan output sekaligus menekan biaya, sehingga profitabilitas meningkat. Kemudian menjamin konsistensi proses. Proses yang dikelola melalui sistem ini akan lebih terstandar, sehingga hasil kerja menjadi lebih konsisten dan berkualitas. Kemudian mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Nah, penerapan sistem yang terstruktur, peluang terjadinya kesalahan manual atau keputusan tidak sesuai prosedur dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, mengharmonisasikan dokumentasi yang konsisten. Jadi, dokumentasi yang dihasilkan harus seragam, terorganisir, dan sesuai dengan standar yang berlaku, mendukung transparansi dan akuntabilitas.